Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Lila ya. Jadi harus semangat untuk belajar bahasa Indonesia bareng Bu Lila. Oke, untuk kali ini materinya baru ya, jadi teks baru. Ayo, ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar teks apa? Oke, mungkin kita langsung aja ke materinya. Jadi materi untuk hari ini yaitu teks hikayat dan cerpen. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu teks hikayat? Ada yang udah tahu? Oke, kalau belum tahu, kita langsung aja ke materinya. Nah, untuk materi hari ini itu Ibu akan mengajarkan 3 poin. Yang pertama itu mengenai definisi atau pengertian dari teks hikayat. Kemudian yang poin kedua itu mengenai perbedaan hikayat dan cerpen. Dan yang poin ketiga nilai dalam hikayat. Oke, langsung saja ke pengertian dari teks hikayat. Nah, teks hikayat ini adalah bentuk prosa sastra lama yang menggambarkan keagungan dan juga kepahlawanan. Nah, biasanya nih anak-anak, hikayat ini berkisah mengenai kaum bangsawan atau seputar keluarga istana ataupun orang-orang ternama dengan segala kehebatannya. Nah, eh, oleh karena itu nih, teks hikayat disebut sebagai teks istana sentris. Nah, yang nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut ya. Nah, pada dasarnya juga teks hikayat ini hampir sama seperti cerita sejarah, tapi di dalamnya itu terdapat atau dibumbui dengan unsur keajaiban atau magis gitu sehingga bersifat fiktif atau fiksi. Kalau sejarah itu kan lebih ke non fiksi ya, kalau misalnya teks hikayat itu lebih ke fiksi. Nah, tema dari teks hikayat ini ada banyak juga, hampir sama seperti teks-teks yang lainnya, seperti teks cerpen misalnya. Nah, itu mulai dari tapi tema dari cerita teks hikayat ini seputar hal-hal itu aja. Jadi lebih apa ya istilahnya? Lebih ya lebih apa ya? Lebih terbatas gitu lah, lebih terbatas daripada teks cerpen. Nah, biasanya di teks hikayat itu membahas mengenai keagamaan, riwayat hidup tokoh, kemudian kesejahteraan, dan tentunya tetap menonjolkan ciri khas yaitu istana sentris tadi, ya mengenai kehidupan di istana. Oke, ini adalah ciri-ciri dari teks hikayat. Nah, itu ada 6 yang diketahui ya, yang Ibu ketahui. Jadi yang pertama ada istana sentris. Kenapa bisa disebut istana sentris sih, Bu? Jadi teks hikayat ini itu lebih berfokus kepada keluarga kerajaan atau bangsawan. Jadi itu identik dengan istana begitu ya anak-anak. Makanya disebut istana sentris. Seperti yang tadi udah Ibu jelaskan ya. Waktu awal tadi yaitu istana sentris ini karena berhubungan dengan keluarga kerajaan yang tinggalnya kan di istana gitu ya, jadinya istana sentris. Kemudian yang kedua ada magis. Tadi Ibu juga sudah jelaskan mengenai magis ini ya, karena di luar nalar gitu, khayal banget. Nah, karena kan teks hikayat ini kan belatarnya di negeri antah berantah gitu ya, jadi nggak atau tidak terjangkau dari alam pemikiran manusia seperti itu. Kemudian ada simbolis. Simbolis ini apa sih? Kan gaya cerita dari teks hikayat ini tuh penuh dengan tamsil. Tamsil tuh apa gitu? Kok nggak pernah denger? Nah, tamsil ini artinya menyampaikan makna dalam bentuk pemisalan, serta ada syarat akan keajaran etika dan moral. Jadi tidak hanya cerita biasa ya, jadi ada ajaran gitu mengenai etika dan juga moral. Kemudian untuk ciri yang keempat yaitu menggunakan kata arkais. Kata arkais itu apa sih? Jadi kata arkais itu kata-kata yang sudah tidak lazim untuk digunakan. Seperti apa sih contohnya, Bu? Nah, contohnya seperti syahdan itu artinya selanjutnya. Kemudian ada sebermula. Nah, sebermula ini
artinya pada awalnya gitu. Itu kan sudah tidak lazim ya. Biasanya kan kita langsung, misalnya kita membuat cerpen itu kan biasanya langsung menggunakan kata, selanjutnya kita akan, atau pada awalnya, kejadian ini itu gitu. Sepertinya kan langsung menggunakan kata yang, sering digunakan, sedangkan syah dan sebermula itu kan sudah tidak pernah digunakan, begitu. Kemudian, untuk ciri yang kelima itu menggunakan majas. Kalian pasti udah familiar ya dengan majas gitu. Nah, untuk teks hikayat itu, digunakan agar memperindah dari kalimat itu. Nah, eee, biasanya kalian bikin cerita ataupun yang lainnya itu kan juga, kadang menggunakan majas yang bisa agar tulisan kalian itu lebih indah atau lebih enak untuk dibaca gitu, kayak, "Wah, kayaknya indah banget," gitu kalimatnya, padahal sebenarnya itu kalimat biasa aja gitu. Nah, majas yang sering digunakan, pada teks hikayat itu ada 3 ya, ada simile, antonomasia, kemudian ada hiperbola. Pastinya kalian udah familiar dengan majas ini ya, terutama hiperbola dan juga simile. Mungkin kalau antonomasia memang jarang digunakan gitu ya, tapi, jadi mungkin ada beberapa yang kurang tahu nih antonomasia. Jadi majas antonomasia ini lebih seperti menggambarkan suatu objek gitu dengan kata yang lain. Misalnya, eee, ya contohnya satu ya, kayak laki-laki di kelasku jatuh cinta atau selalu tertarik dengan si badan biola itu. Nah, badan biola ini maksudnya apa sih? Jadi badan biola itu karena badannya itu aduhai gitu kan, enak gitu kayak melengkung gitu kayak biola, jadinya diibaratkan dengan biola seperti itu. Jadi mengibaratkan dengan benda. Kemudian kita lanjut ke ciri-ciri dari teks hikayat yang keenam atau yang terakhir itu anonim. Kenapa disebut anonim sih, Bu? Karena cerita hikayat ini kan seringnya itu diceritakan secara lisan sehingga anonim atau tidak diketahui penciptanya. Seperti itu. Oke, lanjut. Unsur teks hikayat atau unsur intrinsiknya itu hampir sama sih seperti teks cerpen ataupun teks lainnya. Nah, Eee, tapi ada perbedaan seperti yang nanti akan Ibu jelaskan. Nah, yang pertama ada tema. Tema ini ya gagasan pokok dari cerita hikayat, kemudian ada latar. Untuk latarnya itu kan seperti yang tadi sudah disebutkan istana sentris sehingga condong atau lebih menonjolkan latar kehidupan di istana. Dan kemudian yang ketiga itu ada alur. Alur dari teks hikayat ini biasanya menggunakan alur maju dan atau alur berbingkai. Kemudian yang selanjutnya ada amanat. Nah, sama seperti yang lainnya pasti ada amanat. Nah, amanat dari teks hikayat ini seringnya itu mengambil nilai keagamaan, sosial, budaya sampai ke pendidikan. Kemudian yang kelima ada tokoh atau penokohan. Nah, karena ini bersifat istana sentris sehingga dalam hikayat ini biasanya tokohnya berasal dari kalangan istana dan memiliki kekuatan yang lebih dari manusia biasa. Oke, langsung ke selanjutnya, ada jenis teks hikayat. Nah, teks hikayat ini dikategorikan atau dibedakan menjadi 2 jenis. Ada yang berdasarkan isi dan juga ada yang berdasarkan asal daerah. Nah, yang berdasarkan isi itu ada contohnya seperti cerita rakyat, epos India, cerita dari Jawa, cerita-cerita Islam, sejarah dan biografi, kemudian cerita bertingkat. Dan untuk yang berdasarkan asal daerah itu ada 4 yang Ibu ketahui. Jadi yang pertama ada Melayu asli, contohnya seperti hikayat Hang Tuah, hikayat Si Miskin. Kemudian ada pengaruh Jawa, contohnya seperti hikayat Panji Semirang, hikayat Cekel Weneng Pati, hikayat Indrajaya. Kemudian ada pengaruh Hindu atau India, maaf. Contohnya hikayat Sri Rama, itu seperti cerita Ramayana seperti itu. Kemudian ada hikayat Sang Boma, itu dari cerita Mahabharata. Kemudian ada pengaruh Arab Persia, contohnya seperti hikayat Amir Hamzah, pahlawan Islam. Kemudian ada hikayat Bahtiar dan yang mungkin ini yang familiar yaitu hikayat 1001 Malam. Ini kayaknya sering banget yang tahu. Mungkin ada bukunya juga kan. Jadinya mungkin beberapa dari kalian sudah ada yang pernah baca.
kita membahas poin kedua, yaitu mengenai perbedaan dari hikayat dan juga cerpen. Nah, perbedaannya itu ada 8 ya yang berbeda gitu, misalnya mengenai lebih ke unsur intrinsiknya seperti tema. Kalau hikayat ini lebih berkaitan mengenai raja atau perjuangan dari seorang pahlawan gitu yang akhirnya menjadi raja atau yang membawa kerajaan menjadi masa kejayaan. Sedangkan kalau cerpen ini lebih variatif dan tidak terbatas gitu. Dan latar belakangnya tentunya juga tidak terbatas. Kemudian ada latar tempat. Kalau di hikayat itu kan lebih ke istana, sedangkan kalau di cerpen itu lebih variasi. Kemudian tokoh. Nah, tokohnya ini juga terbatas ya. Kalau di hikayat itu lebih ke raja, ratu, permaisuri, rakyat jelata, eh seperti apa ya istilahnya itu? Ya, yang lainnya seperti prajurit, seperti itu. Sedangkan kalau cerpen ini lebih tidak terbatas tokohnya dan itu sesuai dengan ciptaan pengarang ya. Kemudian ada penokohan. Nah, penokohannya itu kalau misalnya di hikayat itu lebih mutlak, artinya yang baik ya akan selalu baik gitu dari awal sampai akhir. Sedangkan kalau cerpen itu lebih realistis, teman-teman. Ada yang dari baik jadi jahat atau yang jahat jadi baik seperti itu. Kemudian ada alur. Nah, alurnya kalau di hikayat itu eh perjuangan lebih seperti maju ya, alur maju. Jadi perjuangan dari seorang melewati segala lika-liku lika-liku hidup dengan rintangannya. Sedangkan kalau cerpen ini ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Itu biasanya fleksibel ya, kadang digunakan tiga-tiganya, kadang salah satunya, kadang juga salah keduanya. Gimana ya? Ada dua yang dipakai gitu. Kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang ini kalau di hikayat lebih ke sudut pandang orang ketiga, jadi lebih ke diaan gitu. Sedangkan kalau cerpen itu kadang sudut pandangnya digunakan tiga-tiganya. Kemudian ada gaya bahasa. Kalau di hikayat itu gaya bahasanya bersifat statis atau mengandung ungkapan klise seperti Alkisah, Syah, dan Hatta pada suatu hari seperti itu. Sedangkan cerpen lebih cenderung dinamis dan mengikuti perkembangan zaman. Kemudian untuk amanat, hikayat sendiri amanatnya itu bersifat atau disampaikan, ditulis secara eksplisit. Eksplisit itu apa sih? Tersurat atau tertulis seperti itu. Sedangkan amanat dari cerpen itu lebih terkadang ditulis secara eksplisit tapi tidak terlihat gitu. Tapi kadang juga atau disebut sebagai implisit seperti itu atau tersirat. Jadi tidak tertulis. Nah, di poin ketiga ini mengenai nilai-nilai dalam hikayat. Nilai-nilai hikayat ini ada 5 ya anak-anak. Yang pertama ada nilai religius. Sesuai dengan namanya ya, religius pastinya mengajarkan kita tentang meyakini keberadaan Tuhan dan meningkatkan keimanan seperti itu. Contohnya bisa dilihat sendiri ya anak-anak. Kemudian ada nilai moral. Nah, nilai moral ini mengajarkan kita untuk selalu bertindak hati-hati sehingga tidak merugikan orang lain dan mematuhi norma yang berlaku di masyarakat. Jadi tokohnya tidak melanggar atau aturan moral sehingga mendapatkan balasan yang setimpal. Jadi kalau misalnya baik, berperilaku baik pastinya dapat hadiah yang baik juga gitu. Contohnya seperti di bawah ini. Kemudian ada nilai sosial. Nah, nilai sosial ini mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik pada sesama tanpa melihat perbedaan ras, suku, dan juga agama. Nah, nilai ini menjadi pedoman untuk berinteraksi dengan orang lain yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Oke, lanjut. Ada nilai budaya. Nah, nilai budaya ini berhubungan dengan adat istiadat masyarakat tertentu. Nilai budaya dalam hikayat pastinya berbeda dan tergantung dari mana hikayat tersebut berasal. Jadi beda daerah juga akan beda nilai budayanya. Kemudian ada nilai edukasi. Nah, nilai edukasi ini berhubungan dengan kewajiban mengenyam pendidikan sejak kecil. Karena edukasi ini kan penting banget ya anak-anak. Jadi ya di nilai hikayat ini dijelaskan mengenai edukasi atau pendidikan. Oke, karena sudah selesai materinya dan mungkin agar kalian lebih paham, Ibu membuat tugas kelompok nih. Nah, tugas kelompok ini nggak banyak-banyak kok anggotanya. Cukup 2 orang, boleh sebangku, boleh beda
Tapi ya di sini udah boleh membeda-bedakan ya anak-anak. Oke, untuk tugasnya kalian bisa akses link YouTube di sini atau scan juga bisa biar lebih mudah. Nah, nanti eh, tugas ini dikerjakan sesuai dengan tabel adik Simba. Nah, udah tahu belum nih tabel adik Simba itu seperti apa? Jadi contohnya seperti ini ya. Tabel adik Simba. Nah, seperti siapa, kemudian kapan itu terjadi, kemudian apa yang terjadi, kemudian di mana itu terjadi, mengapa, bagaimana. Kemudian di sini ada isi teks. Isi teks ini hikayat yang tadi kalian akses. Oke, silahkan mengerjakannya. Kemudian nanti Ibu pilih beberapa aja untuk mempresentasikan hasilnya. Gimana? Udah pada paham belum sama teks hikayat? Misalnya belum ada, silahkan bertanya ya. Daripada bingung nantinya terus tidak paham nantinya kan jadi gimana ya ketika diberi tugas untuk melakukan atau mengidentifikasi ataupun yang lainnya mengenai teks hikayat jadi tidak paham gitu. Oke, udah pada paham? Sepertinya sudah pada paham ya. Jadi Ibu kasih tugas lagi nih, tapi tenang aja, ini tugasnya tidak susah kok anak-anak. Jadi tugasnya yaitu ini tugas individu ya, jadi dilakukan sendiri-sendiri. Carilah teks hikayat di website, buku, YouTube, ataupun platform lainnya. Kemudian dikerjakan dua perintah di bawah ini ya. Jadi mengidentifikasi unsur intrinsiknya, kemudian mengidentifikasi nilai hikayatnya. Jadi dicari nilai hikayatnya apa nih. Misalnya di dalam teks hikayat itu ada nilai kebudayaan. Nah, nilai kebudayaannya tuh apa? Kemudian nilai keagamaan tuh apa dan di kalimat mana nih atau em, di percakapan mana nih yang ada nilai keagamaannya seperti itu. Dan ini bisa dikumpulkannya 2 minggu ya, 2 minggu. Jadi ibu beri waktu 2 minggu untuk mengerjakan tugas ini sehingga semoga nggak berat ya buat anak-anak. Oke, ternyata sudah habis. Ya semoga anak-anak paham ya dengan materi yang sudah ibu sampaikan tadi seperti itu. Jadi silahkan dipahami kemudian dikerjakan tugasnya. Nah, jadi itu tadi adalah materi yang sudah Ibu jelaskan. Nah, untuk tugasnya segera dikerjakan ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan juga semangat ya. Pokoknya anak-anak harus tetap semangat, jaga kesehatan juga, jangan sampai sakit, baik itu fisik maupun mental ya. Oke, sekian. Sampai bertemu dengan Ibu lagi di minggu depan. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.